Eh, yang terakhir itu aku punya single juga sama Warner tuh sebelum Covid. 2017 musik. Itu juga bawain lagunya Tantrik Kota waktu itu, cover juga. Tuh. Karena sekarang tuh kalau misalnya aku bawain lagu baru lagi tuh kan prosesnya juga lebih lama gitu. Mendingan cari lagu lama yang pernah populer. Nah, bawain dengan caraku kan sama aja sebenarnya, itu laguku kayak gitu. Mbak Atik kan kemarin udah konser sama teman lama itu kayak Niki, Iya, iya, Niki iya. sama Mbak Ita kemarin di Mm-mm. Prambanan ya. Mm-mm. Nextnya ada yang apa yang pengen kenangan gak gitu sama reunian sama temen yang dibikinin event juga gitu. Siapa yang belum gitu? Oh, Satu angkatan Mbak Atik. ya pengennya sih sebenarnya kemarin itu tuh pengennya semua lady rockers gitu ya. Dari yang seniornya kayak Sylvia Sarce, Raditya terus sampai yang muda-muda, terus aku Niki gitu. Tapi ya eh, susah untuk terlaksana, jadi akhirnya yang jadi cuman berdua aja aku sama Niki gitu. Pengennya sih gitu, lebih 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 banyak lagi gitu. Jadi juga ingin membangkitkan musik rock lagi supaya lebih punya banyak panggung dari ya, ya karena sekarang kan lebih banyak musik jazz ya, sekarang tuh tiap konser tuh jazz, rock jarang gitu gitu. Mbak mungkin sedikit mengulang pertanyaan dari Gering Miji tadi. Eh, apa sih mungkin tipsnya agar awet muda mungkin dan suaranya mungkin makan apa atau minum apa gitu Oh, tetap apa ya awet? Ya banyak banyak yang bilang saya awet muda padahal juga enggak gitu. Mungkin justru karena nggak pernah ke salon mungkin. Saya tuh nggak pernah pakai macam-macam. Oh, kalau tidur aja kan biasanya kalau perempuan membersihkan muka dulu, saya enggak, langsung aja tidur itu. Oh, terus ya nggak macam-macam. Tapi yang nggak tahu ya. Ya mungkin belum aja, mungkin ntar lagi setahun lagi mungkin langsung anjlok semua. tapi ada perawatan khusus nggak sih? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya malah kadang-kadang kalau lihat ada promo-promo botox atau filler atau apa, kadang-kadang iya aku pengen nyoba. Tapi suamiku selalu bilang, awas kamu mau macem-macemin mukamu, saya taruh koper-kopermu depan rumah. Jadi nggak boleh pulang lagi maksudnya. Ya tapi ya sebagai perempuan kan kadang-kadang pengen nyobain kok gimana kayak kalau mukaku dulu dirubah dikit gitu. Ya mungkin belum aja. Ya nanti kalau udah parah banget baru mungkin. Dan mungkin dari suara sendiri suara mungkin dari suara cara menjaganya mungkin seperti apa. Oh, kalau 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 suara itu ya kebetulan tuh aku juga bukan penyanyi yang punya teknik vokal yang sebagaimana itu layaknya seorang penyanyi yang harusnya menjaga vokalnya dengan uh, tren vokalnya, apa itu olahraga vokal seperti ya badan aja kan, vokal tuh ya kita harus uh, tren vokal kita terus-terusan gitu. Tapi karena aku nggak tahu tekniknya gimana, jadi ya aku kalau kalau pas nyanyi ya pas pas ada job baru nyanyi. Makanya saya sering mengalami kesulitan, sering serak suaraku gitu. Ya kalau dulu kan karena masih muda lebih durable gitu ya. Kalau ya kalau sekarang nggak bisa terus-terusan apa menyanyi misalnya 2 hari berturut-turut gitu. Aku punya job nyanyi gitu, udah nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Mbak dalam waktu dekat ada ini gak dibikinin showcase untuk promo single ini atau hanya promo digital aja gitu? Sepertinya ada, tapi Rizky, ini ada pertanyaan, misalnya ada nggak ada plan untuk buat Showcase gitu untuk promosi single promosi terusnya atau promosi? hanya Pastinya tidak. ada ya? Ya bersama artis musikal lah ya. Jadi mungkin satu paket gitu. Nah, kok yang pasti itu tadi mesti Akan dibikinin itu single? collab
collabnya. kolaborasi lagi dengan itu mantan. Iya, karena kan juga waktu di Balasab ini juga kan apa Ya, dia kan ya. Sebenarnya kalau aku duet sama dia itu cocok suara. cocok ya. Suara dia, cuman memang suara dia untuk ukuran laki-laki dia tinggi suaranya. Dan apalagi waktu duet saya mengalami kesulitan karena kalau aku turunin dia kerendahan. Tapi kalau aku ngikutin suara dia aku ketinggian. Ya karena memang dia untuk ukuran laki-laki suaranya dia tinggi. Jadi ya mungkin sekarang udah nggak lebih bisa beradaptasi kali. Gitu. Kalau sekarang kan kita sama-sama udah berumur gitu. Itu jadi suami nggak cemburu berarti sama Roni? Enggak. Oh malah aku malah disuruh, oh kamu di Jakarta nginep aja di rumah Roni gitu. Begitu disuruhnya. Enggak dia dia saya kalau yang di atas panggung kan aku macam-macam ya sama pemain bandnya gimana dia nggak peduli gitu orangnya dia Itu- nggak begitu dan dia nggak pernah nonton sih gitu jadi ya nggak tahu perasaan dia gimana tahu. Mbak itu kayak kemarin apa cium pemain bassnya itu apa bagian dari aksi panggung atau gimmick atau Yang spontan mana itu? tuh? Yang di saat ini kan Oh itu bagian dari apa? spontan Spontan aja. aku dia ya gitu aja aku emang orangnya begitu terlalu spontan kadang-kadang kok gitu ya aku kadang-kadang gitu ada perasaan ini sendiri gitu ya kayak kemarin di Lintas Melawen tiba-tiba Lilo nongol Oh, iya. juga kayak kok nongol di laguku gitu kok ada di mana udah deh aku ciumin aja di atas sana. dukungan keluarga terhadap comeback Mbak ya, ke musik tuh gimana dari suami atau dari anak tuh? Kalau suami sih dari dulu mereka dia selalu suportif dia gitu walaupun dia nggak support aku waktu pertama pindah ke sana yang seharusnya dia support aku dari permulaan dia ngajak pindahku ke Amerika kan itu sesuatu yang untuk aku tuh ya sempat membuat aku sedih lama gitu dan dia nggak memahami itu pada saat itu mungkin karena sama-sama masih muda ya dia tidak memahami betapa job nyanyi itu ini sangat sangat luar biasa pengaruhnya di dalam mentalku dia waktu itu nggak berpikir sampai ke situ jadi aku sempat mengalami depression waktu di Amerika karena aku nggak menyanyi dan cuma jadi ibu rumah tangga aja waktu di Amerika selama 5 tahun pertama saya stres sekali terus lama-lama ya aku tahu bahwa ya hidup yang sesungguhnya seperti Amerika dari ibu rumah tangga antar jemput anak aku sempat kerja biasa kayak gitu jadi ya kadang ada sedikit penyesalan kenapa aku pindah dan sempat vakum lama kenapa aku nggak berbuat sesuatu pada saat itu gitu jadi benar-benar vakum sekian tahun gitu waktu di Amerika dan aku hanya pasif aja tidak punya ambisi apa-apa jadi kadang-kadang ada rasa penyesalan bahwa aku udah membuang-buang waktu yang berharga gitu Pak padahal pokoknya pada saat itu aku belum sadar bahwa aku itu penyanyi yang lumayan cukup dikenal gitu. Jadi pada saat aku pindah itu aku nggak menyadari itu gitu. Jadi ya hidupku udah habis mau membesarkan itu anak, take care itu keluargaku kayak gitu. Jadi setelah balik ke Indonesia setelah sekian tahun dan setelah seumur aku sekarang aku baru sadar ternyata orang tuh lumayan gitu ada yang kenal lagu-laguku itu baru-baru aja setelah 5 tahun akhir-akhir ini deh gitu jadi itu membuat aku juga lebih menghargai diriku sendiri kayak gitu. Tapi benar tetanggaan sama Joe Biden tuh benar. Ya Benar ya. dia memang dari
stateku namanya Delaware, dan Delaware. Joe Biden selama 30 tahun tuh adalah senator yang mewakili Delaware State. Selama 30 tahun memang dia senator, sebelum dia menjadi wakilnya Barack Obama, dan dekat sekali, cuma 9 menit dan kalau nggak salah kode posnya aja sama. Cuman dia di lingkungannya yang rumahnya tuh mungkin minimum $3 million gitu. Ya kalau rumah masih di bawah itulah. Mungkin selama tinggal di sana mungkin ada konser kecil gak sih Pak Oh. Mami di sana sih? Biasa. Kalau kegiatan di sana mungkin selain rumah tangga. Oh iya, tapi biasanya itu cuman itu acara untuk orang-orang Indonesia, kayak di misalnya bikin itu Diaspora lah ya. konsulat jenderal New York kayak gitu, atau teman-teman yang bikin acara fashion show di New York, Indonesian Fashion Show kayak gitu. Aku nyumbang lah, nyanyi 3 lagu ya, pokoknya di kalangan orang Indonesia. Tapi seneng sih, seru juga. Atau pas itu aku susah kalau dulu ya sering biasanya di kedutaan Indonesia di DC, kan tinggalku tuh di tengah-tengah, ke Washington DC 2 jam bawa mobil, 2 jam ke New York. Jadi kalau ada Strategis acara ya. konsulat jenderal New York di KJRI New York ya itu, nanti kalau ke kedutaan Indonesia ke DC gitu. Tapi biasanya artis siapa mungkin artis senior dari Indonesia kumpul di sana mungkin siapa aja sih? Iya, biasanya tuh Siapa aja? pernah sih beberapa kali, misalnya orang teman-teman Indonesia yang di Amerika tuh misalnya ngundang artis dari Indonesia gitu, dan aku dianggapnya bukan artis kalau di sana gitu loh, bener loh, kadang-kadang sedih juga. Jadi kayak gini, seperti itu ada apa ya, sebenarnya bukan perasaanku sendiri, tapi ada fenomena itu bahwa kalau misalnya orang-orang Indonesia di Amerika tuh mengundangnya itu artis dari Indonesia, itu yang benar-benar artis. Tapi aku sendiri yang tinggal di Amerika, yang sebenarnya juga penyanyi, itu malah nggak diundang. Ya mungkin loh ya, karena dianggapnya ya aku bukan di import dari Indonesia gitu, kayak gitu mungkin loh ya, atau mungkin hanya perasaanku aja, tapi sepertinya itu ada fenomena seperti itu, bahwa harus mengundang artis dari Indonesia, itu baru namanya artis gitu kali ya. Kuliner apa mungkin yang dikangenin kuliner Indonesia gitu saat tinggal di sana lama gitu? Oh, di Masih sana semuanya makanan ada. Indonesia. Kan aku tinggalnya nggak jauh dari Philadelphia itu salah satu kota di Amerika yang menurut sepertinya paling banyak orang Jawa Timur. Di Philadelphia itu banyak orang waktu cari itu asilum, itu kerusuhan waktu 98 itu banyak orang-orang Malang, orang-orang Surabaya banyak. Jadi kalau misalnya aku ke Philadelphia itu bisa kedengeran di mana-mana orang ngomong Jawa, seperti aku enggak, seperti ini aku di Malang di Kediri, sumpah itu bener asli. Kayak gue ngomong jancok, gitu loh, tenan itu, coba heran. Dia korek, di mana aku sih gitu, asli itu gitu di Philadelphia. Kalau di New York, di Queen itu lebih banyak orang Manado. Jadi ada wilayah di Amerika itu yang misalnya banyakan orang Batak, orang Manado. Terus kalau Philly banyakan orang Jawa Timur kayak gitu. Jadi ada kota-kota tertentu di Amerika itu yang mayoritas itu orang Indonesia dari suku mana kayak gitu. Dan kebetulan rumahku itu cuma 35 menit ke Philadelphia. Jadi aku kalau belanja semua keperluan itu Indonesia, kayak dari terasi, daun jeruk, daun salam, semua itu ada, namanya toko Pandawa. Itu jajanan pasar semua ada. Ya itu tadi, karena orang
Jawa Timur di situ bekerja keras. Salut bener orang Indonesia di Amerika tuh, mereka hard working people. Bener. Masak juga mbak? Atau suami dimasakin khas Jawa Timuran? Oh iya, suamiku seneng rawon sama soto sama rendang. Berarti ada ini nggak keinginan kan kemarin saya dengar bawain lagunya Negeri Hayalan tuh bagus banget gitu kan. Apakah nanti ada Cocok izin nggak menurut kamu? cocok? Mbak itu juga Mbak apa tekniknya juga membawakannya juga kan dengan yang berbeda. Apakah nggak mau diusulkan ke musika untuk Oh dibikin bisa kasih? jadi sih. Karena bagus banget sih. Tadinya ada usulan dari Niki, gimana kalau kita duet lagu Optimisme aja gitu. Ini optimis Mbak, ya. Ya dia yang ngusulin, boleh juga tuh. Ya cuman masalahnya kan dia range vokalnya kan tinggi, kalau aku lebih rendah dari dia, sepertinya mungkin ya sepertinya agak ada, mungkin itu akan mengalami kesulitan kalau aku harus duet sama dia, tapi ya belum dicoba sih. Karena kan Bu Acin juga nonton ya kebetulan, jadi kan mungkin Ya. gampang ya mungkin. Sama Mas Andi. Iya. Mbak, update anak-anak sekarang ada yang mengarah mengikuti jejak mbak? Dua-duanya itu anakku bisa main musik karena waktu dua-duanya lahir di Jakarta, dan dari umur 4 tahun mereka aku lesin piano, biola gitu. Jadi waktu mereka pindah sekolah di Amerika itu anak-anakku yang gede itu ikut itu high school orchestra di stateku tuh, sampai dia tamat SMA dia main biola di high school orchestra. Terus yang nomor 2 juga sekolahnya di performing art school, jadi dia di situ kan main drama, nyanyi gitu. Ya walaupun tetap pelajaran matematika dan itu tetap basicnya, tapi nama sekolahnya performing art school, jadi dia nyanyi, main gitar gitu. Cuman dua-duanya nggak ada yang pengen jadi penyanyi gitu. Ya padahal sebagai ibunya kan aku pengen gitu mereka bikin band di Amerika sama teman-temannya, mereka nggak ada. Mereka lebih senang sekolah aja. Nah sekarang anakku yang pertama dia barusan dapat job posisi, dia senang politik. Nah sekarang dia mendapatkan job yang benar-benar yang dia inginkan. Jadi sekarang tuh jobnya sekarang lobbying US senator kayak gitu. Itu yang dia itu yang memang dia ternyata dia senang ke politik, dan aku juga sebenarnya memang dulu tuh aku pengen jadi, cita-citaku pengen ke politik dulu tapi terus akhirnya nggak, ini takut disantet.